Saya mewawancarai orang yang menyibukkan dirinya untuk menjalankan agama dengan segala ritualnya. Saya tanya yang sederhana aja. Kenapa Anda bekerja? Jarang yang mengatakan saya bekerja karena saya yakin pekerjaan di mana saya bekerja ini adalah jalan dari Allah, di mana saya bisa eksistensikan diri saya di sini karena saya percaya bahwa saya datang ke dunia ini direncanakan oleh Allah untuk menjadi kepanjangan tangan Allah. Sehingga saya bekerja di profesi saya ini sebagai kepanjangan tangan Allah. Coba tanya, silakan melakukan riset kecil-kecilan. Rata-rata kalau saya tanya kenapa Anda bekerja, jawabannya pada umumnya sama. Kalau saya tidak bekerja, siapa yang ngasih makan sama saya? Kalau saya tidak bekerja, siapa yang mengurusi anak-anak saya? Kalau saya tidak bekerja, bagaimana saya makan? Jadi seolah-olah gaji dari pekerjaan itu sudah menjadi Tuhan. Jarang yang mengatakan saya bekerja karena Allah. Jarang yang mengatakan saya bekerja karena menjadi kepanjangan tangan Allah. Padahal ini sangat esensial. Ketika seseorang bekerja karena digerakkan oleh rasa takut, maka dia juga sedang menarik rasa takut berikutnya. Like attracts like. Karena hukum alam itu berlaku yang serupa, menarik yang serupa. Kita mulai dari sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan menunjukkan beberapa bukti betapa super cerdasnya Al-Quran. Tentu saja saya tidak bisa dalam waktu yang singkat ini membuktikan 30 juz Al-Quran, tapi saya akan mengambil beberapa sampel saja. Tetapi sebetulnya di kajian-kajian saya, para sahabat semuanya sudah bisa melihat betapa dahsyatnya Al-Quran. Dan hari ini saya akan lebih fokus bagaimana Al-Quran itu kalau menginfokan sesuatu itu utuh. Dan Al-Quran itu menjadi penolong bagi mereka yang mau mengikutinya. Cuman sayang sekali Al-Quran ini selama ini hanya sebagai pengetahuan. Kita tidak berusaha untuk menerapkan apa yang dibimbingkan oleh Al-Quran. Saya punya keyakinan dan saya berulang kali mengatakan bahwa saya ini berlatar belakang dari keluarga yang sangat taat dalam urusan syariat. Bapak saya adalah seorang tokoh agama. Dari kecil telinga saya ini sudah terbiasa mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Dari kecil kita sudah terbiasa menjalankan ritual-ritual agama seperti kebanyakan orang. Tapi di tengah perjalanan saya juga bersyukur karena saya diberi izin oleh semesta untuk bisa sekolah, sehingga saya sangat bersyukur bisa sedikit memahami tentang hukum-hukum alam, hukum-hukum fisika. Yang dulu saya mengira itu adalah hukum-hukum fisika, tapi setelah lebih sadar, lebih dalam, ternyata yang disebut dengan hukum-hukum fisika itu adalah sunatullah. Itu semua adalah hukum-hukum alam. Yang tiada lain adalah hukum-hukum Allah itu sendiri. Oleh karena itu, sebagai orang yang berlatar belakang agama yang saya kuat, kemudian ditunjang dengan pengetahuan tentang sains, saya menjadi seorang pembelajar yang tidak ada hentinya. Dan setiap hari saya meluangkan waktu paling sedikit 2 jam untuk tafakur. Saya kalau jam 1 malam pasti bangun untuk membaca Al-Quran. Dari hasil riset saya, dari hasil implementasi terhadap riset saya punya kesimpulan seharusnya siapapun yang mengaku pedoman hidupnya Al-Quran, harusnya hidupnya penuh dengan keberlimpahan, harusnya hidupnya itu damai, harusnya hidupnya itu bahagia, harusnya hidupnya tidak menderita, tidak banyak konflik. Tetapi apa yang saya pelajari dari Al-Quran berbanding terbalik dengan kenyataan dari banyak orang yang mengaku berpedoman hidup pada Al-Quran, tetapi kehidupannya menurut penilaian saya, mohon maaf, mohon izin, bukan saya menghakimi, berlawanan dengan nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran. Malah justru saya melihat
di negara-negara tertentu yang mereka tidak mengaku berpedomankan Al-Quran. Mereka juga tidak sibuk membicarakan agama, tidak sibuk membicarakan Tuhan. Justru nilai-nilai Al-Quran malah tumbuh di negara-negara yang seperti itu. Negara-negara yang beradab. 10 negara paling bahagia di dunia, justru negara-negara yang sama sekali masyarakatnya tidak membicarakan agama, tidak membicarakan Tuhan, bahkan tidak ada kajian-kajian seperti di sini. Tetapi mereka hidup dengan damai, mereka mematuhi aturan, mereka takut dengan korupsi, mereka tidak rela mengambil hak yang bukan haknya. Setiap ada undang-undang, kesepakatan bersama dalam hidup bermasyarakat, mereka taati. Tidak ada sogok menyogok. Dan ini justru yang saya perhatikan, kok saya aneh melihat justru orang-orang yang mengaku berpedoman hidup kitab suci, beragama, bahkan setiap hari membicarakan Tuhan, tetapi perilakunya berbanding terbalik dengan yang seharusnya dibimbingkan oleh kitab suci. Jadi kalau ada orang yang masih curiga sama saya, katanya saya membawa misi itu, misi ini, dan mereka juga tidak tahu perjalanan hidup saya, ya sebaiknya tidak usah dulu mendengarkan kajian-kajian saya daripada menyerang tanpa alasan. Justru saya dengan berani menyampaikan hal-hal baru, karena tidak mungkin kita bisa menghasilkan sesuatu yang baru dengan cara berpikir yang lama. Kalau dirasa yang saya sampaikan berbeda, berbeda itu belum tentu salah. Dan sama juga belum tentu benar. Tapi kalau ini kebenarannya adalah mutlak, dari kebenaran yang hakiki, seharusnya walaupun itu berbeda, renungkan dulu sebelum kita menyerang. Atas dasar keprihatinan terhadap perilaku manusia yang melupakan tujuan penciptaan Tuhan terhadap dirinya, itulah yang mendorong saya ingin berbagi. Karena apa yang saya sampaikan ini bukan sekedar pengetahuan, tetapi pengetahuan yang sudah teruji. Sebagai seorang ilmuwan, saya tidak pernah menyampaikan sesuatu yang saya sendiri tidak mengalaminya, tidak membuktikannya. Kalau saya mengajarkan sedekah, ya saya sudah melakukannya. Betapa hebatnya sedekah. Bukan menganjurkan sedekah pada orang lain, dan kemudian saya menjadi penerima sedekah itu. Dan kalau saya berbicara tentang pengalaman spiritual, bukan berdasarkan pengetahuan, tetapi berdasarkan pengalaman yang saya alami langsung. Dan itu yang telah membentuk bagaimana intuisi kita menjadi sangat tajam. Dan ternyata manusia itu bukan sekedar dibekali pikiran, tapi dibekali alat dalam diri kita yang jauh melampaui pikiran orang-orang biasa. Para nabi, para rasul, para sunan, para wali, mereka tidak pernah mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Tetapi keterampilan berpikirnya sudah melampaui kebanyakan orang-orang yang sekolah. Bukan hanya di tataran intelektualitas, tapi kesadaran mereka yang telah menumbuhkan kreativitas dan berpikir kritis sehingga mereka menjadi sangat tajam melihat segala persoalan hidup. Itu yang akan saya bagikan saat ini. Oleh karena itu, mungkin kalau judulnya terlalu tinggi, ya saya coba jelaskan maksud dari judul ini. Saya ingin memberikan sedikit saja bukti-bukti betapa dahsyatnya Al-Quran. Kalau Al-Quran bukan sebagai pengetahuan saja. Makanya pengetahuan itu bisa diingat. Pengetahuan itu bisa dipahami. Pengetahuan itu bisa diterapkan. Pengetahuan itu bisa dianalisis. Pengetahuan itu bisa dievaluasi. Bahkan pengetahuan itu harusnya bisa disintesa menjadi suatu peradaban baru yang bisa membawa kita pada kehidupan yang jauh lebih sejahtera, jauh lebih damai. Karena kalau kita tahu, sebetulnya potensi setiap manusia itu tanpa batas. Tetapi karena ada dogma, ada doktrin yang telah membatasi pikiran kita,
dan itu telah menjadi program dalam kehidupan kita, itulah yang terjadi. Seolah-olah kehidupan kita itu memiliki banyak keterbatasan. Oleh karena itu izinkan saya untuk memulai kajian ini dari satu fakta yang ini tidak bisa dielakkan lagi. Banyak sekali kan orang yang mengaku berpedomankan Al-Quran, tetapi akhlaknya bertentangan dengan isi dari Al-Quran. Sederhana saja. Judulnya Al-Quran itu kan jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jujur ya, apa betul kita beraktivitas sehari-hari itu atas nama Allah? Atau atas nama ambisi kita? Atas nama kepentingan kita? Atas nama ego kita? Atas nama kekurangan-kekurangan kita? Atas nama ketakutan-ketakutan kita? Saya mewawancarai orang yang menyibukkan dirinya untuk menjalankan agama dengan segala ritualnya. Saya tanya yang sederhana aja. Kenapa Anda bekerja? Jarang yang mengatakan saya bekerja karena saya yakin pekerjaan di mana saya bekerja ini adalah jalan dari Allah, di mana saya bisa eksistensikan diri saya di sini karena saya percaya bahwa saya datang ke dunia ini direncanakan oleh Allah untuk menjadi kepanjangan tangan Allah. Sehingga saya bekerja di profesi saya ini sebagai kepanjangan tangan Allah. Coba tanya, silakan melakukan riset kecil-kecilan. Rata-rata kalau saya tanya kenapa Anda bekerja, jawabannya pada umumnya sama. Kalau saya tidak bekerja, siapa yang ngasih makan sama saya? Kalau saya tidak bekerja, siapa yang mengurusi anak-anak saya? Kalau saya tidak bekerja, bagaimana saya makan? Jadi seolah-olah gaji dari pekerjaan itu sudah menjadi Tuhan. Jarang yang mengatakan saya bekerja karena Allah. Jarang yang mengatakan saya bekerja karena menjadi kepanjangan tangan Allah. Padahal ini sangat esensial. Ketika seseorang bekerja karena digerakkan oleh rasa takut, maka dia juga sedang menarik rasa takut berikutnya. Like attracts like. Karena hukum alam itu berlaku yang serupa, menarik yang serupa. Kita mulai dari sini dulu. Al-Quran mengajarkan hidup berkelimpahan, tetapi banyak yang hidupnya menderita. Betul nggak Bapak Ibu? Jadi berangkat dari keprihatinan ini, saya ingin berbagi sebetulnya. Jadi tidak usah terlalu sibuk ya memfitnah saya karena saya membawa misi ini, misi itu. Tidak. Saya asli beragama Islam dan saya ingin memajukan Islam, itu aja. Saya ingin umat Islam itu tidak terbelakang pikirannya. Umat Islam harus menguasai komputasi, matematika, fisika, kimia, harus menguasai teknologi. Jangan ketinggalan dengan yang lain. Karena sebaik-baiknya manusia yang berguna bagi manusia lain. Kita harus malu sama pohon pisang. Mereka saja tumbuh untuk menghasilkan buah pisang, dan setelah menghasilkan buah pisang, semua pisangnya semua disumbangkan buat kehidupan. Tidak ada sungai yang memakan airnya sendiri. Sinar matahari, ya semua diperuntukkan buat yang lain. Matahari sampai sekarang mungkin juga tidak pernah menyerap sinarnya sendiri. Karena semua sinar yang dihasilkannya diperuntukkan buat kehidupan. Dan itu hukum alam. Semua yang Allah ciptakan ke dunia ini ternyata diajarkan untuk menjadi berguna bagi yang lain. Jadi kalau manusia mengatakan dirinya lebih mulia dari makhluk yang lain, kan pertanyaannya sederhana. Coba, hidup kita sudah berguna bagi siapa? Kalau bagi diri sendiri saja masih banyak pertanyaan, bagi keluarga saja mereka tidak merasa nyaman dengan keberadaan kita, bagi masyarakat saja masyarakat tidak terlalu bahagia dengan kehadiran kita, apalagi untuk dunia. Padahal katanya, ya, umat Islam ini umat yang rahmatan lil alamin. Bukan hanya slogan harusnya. Apa sih artinya rahmat? Rahmat itu kan artinya cinta. Rahmatan lil alamin artinya kita ini harus menjadi sumber cinta bagi semua alam. Alamin itu dari bahasa Arab, dari kata alamat. Alamat itu artinya ciri. Karena semua yang ada di semesta ini mencirikan keberadaan Tuhan. Semua yang ada di semesta ini manifestasi dari keberadaan Tuhan. Harusnya semua makhluk di semesta ini rindu
atas kehadiran kita. Rindu dengan kedatangan kita. Jadi yang sederhana saja, kalau kita pulang ke rumah keluarga saja, merasa biasa-biasa saja atas kehadiran kita, kan boro-boro yang lain. Rumput aja takut sama kita, karena kita usil, suka main injek. Bunga aja takut sama tangan kita, karena suka usil. Kalau dia datang pasti dipetik. Yang ketiga, Al-Quran mengajarkan persatuan. Jelas sekali di Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Jamaah, mengajarkan persatuan. Mengajarkan untuk menghargai dan menghormati perbedaan. Apa yang terjadi? Malah satu umat pun terpecah belah. Masing-masing merasa kelompoknya paling benar. Jadi gagasan saya, kebenaran itu harus universal. Dan kebenaran itu bisa diterima setiap orang. Yang keempat, Al-Quran mengajarkan berbagi. Betul nggak Bapak Ibu? Perintah zakat, perintah infak, paling banyak tuh dalam Al-Quran. Berarti kalau Al-Quran mengajarkan berbagi, Al-Quran itu mengajarkan kita kaya, bukan? Bukan mengajarkan kita menjadi peminta-minta. Bayangkan ya, santri yang tidak tahu apa-apa belajar di pondok pesantren, malah disuruh untuk meminta-minta. Meminta-minta sumbangan. Dididik supaya tangannya di bawah. Bukan diajarkan berbisnis, berusaha supaya mereka berdaya, menjadi orang yang memberi. Tapi kita semua abai, menganggap itu biasa. Kalau bikin masjid kemudian jalan dihambat, di tengah jalan ada drum, semua orang pakai sair, lalu ada lagu sholawat, dan itu semua orang sepakat. Seolah-olah itu kebenaran. Padahal itu adalah pendidikannya kurang bagus. Memposisikan umat ini sebagai yang tangannya di bawah. Padahal Quran mengajarkan zakat, infak. Kenapa Bapak Ibu? Memberi itu tidak ada buat orang lain. Saya udah kecanduan memberi itu. Ya, kecanduan. Ya. Saya mau pergi ke sini aja, pasti keliling dulu. Ya. Kalau bangun tidur belum bisa membahagiakan orang itu, rasanya ada kurang di pagi hari ini. Karena kalau saya memberi itu, tidak ada buat orang lain. Di semesta ini nggak ada orang lain. Yang ada adalah saya sendiri. Semua pemberian akan kembali kepada saya sendiri. Buat apa saya pelit? Karena semua pemberian adalah buat saya. Dan kesadaran ini belum muncul. Malah justru yang terjadi kalau kita memberi, lah merasa berkurang. Kalau kita mengeluarkan uang merasa berkurang, perhatikan saya. Itu uang selanjutnya tidak rindu datang kepada kita. Padahal kita ingin dirindukan uang. Ini adalah pikiran-pikiran positif yang saya bagikan. Ya, supaya kita keluar. Tidak mungkin kita bisa merubah nasib dengan melakukan tindakan yang sama, pikiran yang sama, perasaan yang sama. Gak mungkin. Kita harus hijrah, kita harus berubah. Dan kita harus percaya. Kenapa hari ini kita diberikan hari baru oleh Allah? Karena kita disuruh belajar hal baru. Berpikir baru, sudut pandang yang baru, pengetahuan yang baru. Tinggalkan semua cara-cara lama yang jelas-jelas tidak membuat kita berubah. Al-Quran mengajarkan kasih sayang. Tapi faktanya banyak sekali. Orang-orang yang mengaku berpedoman hidup Al-Quran, tapi diselimuti oleh dendam, kebencian. Ada orang yang tidak saya kenal, memaki-maki saya di YouTube, membahas saya, kenal juga tidak. Lucunya menggunakan baju agama, seolah-olah dia yang paling benar, yang paling suci. Padahal kalau orang masih membahas orang lain, itu tanda kalau dirinya sendiri belum selesai kan sebetulnya. Jadi saya tidak tertarik untuk memberikan tandingan, buat apa? Saya menggunakan prinsipnya Imam Asy-Syafi'i. Saya bisa mengalahkan 10 orang yang cerdas. Dan saya bisa mengalahkan hujah-hujah mereka. Tetapi saya tidak akan bisa mengalahkan satu orang bodoh, kata Imam Asy-Syafi'i.
Buang-buang waktu. Al-Quran mengajarkan untuk menjadi sumber cinta bagi alam, ya, yang disebut dengan rahmatal lil alamin. Tapi dengar nggak Bapak Ibu, berita harian kita itu tentang pembunuhan, betul nggak? Menyakiti makhluk lain, korupsi, bahkan mengambil hak rakyat, merasa biasa, hanya untuk memenuhi ambisi pribadi. Coba, mohon maaf, Bapak Ibu berpikirnya sama nggak dengan saya? Setuju nggak kalau ini fakta? Setuju kan? Setuju kan? Ya, ya. Padahal negara kita itu kan rakyatnya yakin tidak ada satupun yang tidak beragama. Karena kita negara yang berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa. Ada pertanyaan nggak Bapak Ibu? Sebetulnya ini masalahnya di mana? Ada pertanyaan? Atau nggak ada pertanyaan? Ya udah kita kayak robot aja. Ya udah ngaji, sudah pengajian jalan. Yang penting sholat, kan gitu? Padahal semua yang kita lakukan itu perlu nggak ada refleksi? Perlu kan? Perlu nggak ada analisa? Perlu nggak ada evaluasi? Evaluasi itu bukan nanti di akhirat Bapak Ibu, sekarang mumpung masih hidup, mumpung masih ada kesempatan untuk memperbaikinya. Jadi alam hisab itu ya sekarang. Alam hisab itu setiap hari, setiap saat, supaya kita belajar dari kesalahan-kesalahan kita. Kan begitu ya? Setuju dengan saya? Oke. Masuk akal nggak yang saya sampaikan fakta-fakta ini? Oke, kalau udah masuk kita lebih dalam lagi. Ya, Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Kita juga bangga ya, karena sekarang kita punya Menteri Agama yang keren. Dan saya yakin ya, kalau semua orang mengerti pemikiran-pemikiran beliau, karena beliau ini seorang filosof, beliau juga ahli tasawuf, ya, beliau juga ahli ma'rifat, ya. Itu perbedaannya, ya. Makanya beliau banyak sekali mengemukakan pandangan-pandangan baru tentang cara beragama. Ini yang paling baru yang saya dengar dari pidatonya beliau tentang konsep ekoteologi. Pernah dengar Bapak Ibu? Atau baru dengar sekarang? Ya. Jadi kalau lihat YouTube, TikTok, yang dilihat apa Ibu Bapak? Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Ya, ini dua konsep yang sangat bagus ini menurut saya. Makanya saya akan memposisikan diri, saya adalah pendukung dari Menteri Agama. Kenapa? Konsepnya keren. Yang pertama konsep ekoteologi. Eko itu bumi, eko itu lingkungan, teologi itu hubungan Tuhan dengan ciptaannya. Nah mungkin agak pusing ya Bapak Ibu ya. Tetapi intinya sebetulnya begini, ekoteologi itu menurut saya, itu persis esensi dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Itu aja yang paling gampang. Jadi konsep ekoteologi itu mengajarkan kepada kita satu, bahwa kita datang ke dunia ini pasti direncanakan Sang Pencipta. Karena Allah yang mengatakan, Huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Dialah Allah arsitek agung yang merencanakan sesuatu dengan penuh rencana. Jadi harus percaya Bapak Ibu, tidak ada kelahiran yang kebetulan. Semua kelahiran ini penting. Setiap kita juga datang ke dunia penting. Pasti Allah akan menggunakan kita untuk membangun harmonisasi dalam kehidupan ini. Kalau kita bisa mematuhi hukum-hukum alam. Kita akan menjadi bagian yang menyumbang kesadaran kolektif, bagian yang menyumbang keseimbangan semesta. Harusnya begitu kalau kita berprinsip pada konsep ekoteologi, di mana kita semua sadar bahwa kita datang ke dunia ini untuk menyampaikan visi dan misinya Allah. Apa visi dan misi Allah yang paling besar? Ar-Rahman Ar-Rahim. Kan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu visi misinya Allah. Menyampaikan cinta kasihnya Allah. Makanya sudah saya kasih mantra. Udah diamalkan belum mantranya? Atau udah lupa mantranya, boro-boro diamalkan? Dimanapun saya berada, kapanpun itu,
bertemu dengan siapapun, saya akan melakukan kebaikan tanpa pamrih, sekecil apapun. Itu wajib. Keren itu kalau digunakan. Itulah sebetulnya cara hidup berkelimpahan. Karena hukum alam semesta itu bukan terima kasih, tapi kasih terima. Kasih terima, apa yang kamu kasih ke semesta, itu yang akan kamu terima. Makanya kalau saya bisa mengubah bahasa, saya pengen mengucapkan kasih terima. Tapi nanti aneh sendiri, dibilang sesat lagi. Kalau saya mau mengubah bahasa sesuai dengan hukum alam, harusnya kasih terima supaya sadar. Ini kan terima kasih. Baru ngasih kalau nerima. Itu pun nerima gak ngasih-ngasih. Betul nggak? Iya, ya. Thanksgiving. Thanksgiving itu sebetulnya adalah kasih terima sebetulnya. Tapi di bahasa Indonesia jadi terima kasih. Ini kalau bisa diubah itu saya mau ubah jadi kasih terima. Karena hukum alamnya begitu, ya. Nah, konsep ekoteologi itu sebetulnya ini bahasa kerennya, tetapi bahasa sederhananya adalah implementasi dari Bismillahirrahmanirrahim sebetulnya. Kalau semua kita sadar bahwa tugas kita di dunia ini menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan cinta kasih Allah kepada siapapun itu, baik kepada manusia, kepada makhluk lain, kepada tumbuhan, kepada hewan, saya yakin tidak ada makhluk yang menderita. Maka disebut konsep ekoteologi. Ya, saya nggak ngerti. Saya juga apa teman-teman di Depak sudah pada mengerti ini konsep ini. Ini pemikiran besar ini, luar biasa. Nah makanya konsep ekoteologi itu kemudian diwujudkan dalam kurikulum cinta yang sudah saya bahas di kajian yang sebelumnya. Apa itu kurikulum cinta? Kurikulum cinta itu mengajarkan bahwa kita beragama, ya, ingat ya, agama itu bersifat pribadi. Bersifat pribadi. Oleh karena itu beragama jangan sampai kita ini menjadi pengganggu bagi keberadaan agama lain yang berbeda dengan kita. Maka pelajaran agama dalam kurikulum cinta, ya, tidak boleh lagi ada guru agama, baik di masyarakat maupun di sekolah, yang menebarkan kebencian kepada pihak lain yang berbeda agama atas nama agamanya, atas nama Tuhannya. Keren gak Bapak Ibu? Keren gak? Ya, kita harus mulai. Sayang gak sama Indonesia ini? Sayang kan? Indonesia ini bukan warisan buat kita. Ini adalah titipan buat anak cucu kita. Lihat negara-negara yang perang saudara. Lihat negara-negara yang tidak akur masyarakatnya. Karena perang itu tidak pernah ada yang menang. Semua yang terlibat dalam perang itu pada akhirnya akan kalah semuanya. Dan semua yang terlibat dalam perang itu hancur semuanya. Makanya persaudaraan kita ini, ya, jangan sampai terganggu oleh adanya perbedaan. Ini konsep saya. Saya ini hidup saya berarti. Saya tidak bawa misi apa-apa, kecuali membawa misi perdamaian. Saya ingin menitipkan suatu saat anak saya, cucu saya, buyut-buyut saya kemudian, ya, melihat Indonesia yang damai karena sanggup menerima dan menghargai perbedaan.